Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, usikum binafsi wa iyyakum bitaqwallah, haitsu qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu azza wa jalla, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu jalla wa ala fil ula, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. I'lamu rahimani wa rahimakumullah, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menunaikan salah satu syiar Islam yang besar, yakni menunaikan salatul Jumaah. Dan ini patut kita syukuri bersama, karena ini adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Setelah nikmat iman dan Islam, Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk dapat bersimpuh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam marilah kita untuk senantiasa selalu membasahi kedua bibir kita dengan banyak mengucapkan salat dan salam untuk Nabi kita yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengkisahkan Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Dari Sa'adah, di mana Umar mengatakan, innar rajula, sesungguhnya dahulu ada seorang laki-laki, la yakhruju min manzilihi, yang orang tersebut dia keluar dari rumahnya, wa alaihi minadz dzunub, tatkala orang tersebut keluar dari rumahnya, dia membawa segudang dosa, noda dan maksiat, baik yang berkaitan dengan Allah dan juga dosa yang berkaitan dengan manusia.
karena orang tersebut masyhur dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan, sehingga Umar mengatakan wa alaihi minadz-dzunub, dia keluar dengan membawa dosa, yakni setinggi langit, seluas samudra, sebesar gunung. Ma'asyarul muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Namun pemuda ini dia keluar tentunya untuk apa? Untuk menghadiri majelis ilmu. Manusia itu tidak ada yang luput dari dosa dan maksiat. Namun ada kalanya Allah berikan taufik dan hidayah kepada dirinya, sehingga pemuda tersebut suatu waktu dia menghadiri majelis ilmu. Fa idza sami'a al-ilma, ketika dia hadir di majelis ilmu, dia mendengarkan, dia fokus terhadap ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Sami'a al-ilma, maka itulah adab sebagai talabatul ilmi, untuk fokus, kemudian juga memperhatikan gurunya. Termasuk saat ini secara tidak langsung kita sedang belajar mendengarkan khatib al-Jumu'ah. Jangankan kita, para malaikat saja ketika mereka berada di depan-depan pintu untuk mencatat orang-orang yang datang ke masjid ini, orang yang datang di jam pertama dicatat baginya pahala seperti dia berkurban dengan seekor badanah, onta besar, dan seterusnya. Ketika kharajal imam, ketika imam keluar naik ke atas mimbar, apa yang dilakukan oleh malaikat? Hadaratil malaikatu, maka seluruh malaikat akan masuk ke dalam masjid ini. Hadaratil malaika, mereka hadir saat ini bersama kita. Untuk apa? Kata Rasul, yastami'una dzikra, mereka ingin mendengarkan apa yang disampaikan khatib. Yastami'una dzikra, mereka memperhatikan, fokus. Maka inilah selayaknya kita, ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an, ketika belajar jangan sampai tidur, jangan sampai kita bermain, sibuk dengan handphone. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Umar, ketika pemuda tersebut belajar ilmu din, ilmu agama, maka dia mulai merasakan khafa wa raja'a wa taba. Dia baru sadar bahwasanya selama ini dia telah banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, meninggalkan berbagai macam perintah Allah, mengerjakan apa yang Allah larang. Ketika belajar dia baru mengerti ternyata hal tersebut dilarang oleh din, oleh agama. Maka khafa wa raja'a wa taba, maka pemuda tersebut timbullah, lahirlah dari dirinya rasa khauf, takut kepada Allah. Wa raja'a, dan dia kembali, wa taba, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari belajar, bagaimana ilmu tersebut dapat melahirkan, membuahkan hasil yang dinamakan khasyatullah, takut kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan al-Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Sesungguhnya pokok inti dari ilmu adalah tatkala melahirkan yang namanya khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu azza wa jal. Bukan pengajian yang isinya candaan tawaan, tetapi kajian yang di dalamnya disebutkan maqalallah wa maqala Rasul, apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an.
Selesai pemuda tersebut belajar, dia bertaubat kepada Allah, fansarafa ila manzilihi. Maka pemuda tersebut pun kembali pulang ke rumahnya. Maka Umar mengatakan, walaisa alaihi dzanbun. Ketika pulang dari majlis ilmu, sudah tidak ada lagi dosa yang melekat pada tubuhnya. Kenapa demikian? Karena dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi bersabda dalam hadis dari Al-Imam Ibnu Majah, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosa dan maksiat, maka seolah-olah dia seperti orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka setiap manusia pasti sangat memiliki potensi yang besar untuk melakukan kemaksiat kepada Allah. Namun ketahuilah, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan maksiat, yaitu at-tawabun, orang yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah pemuda tersebut dia bertobat kepada Allah, maka Allah ampuni semua dosanya. Walaupun sekiranya dia melakukan dosa lagi, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka pun Allah akan mengampuni. Disebutkan dalam hadis dari Al-Imam Muslim, Nabi mengatakan, innal abda aznaba zanban. Sesungguhnya ada seorang hamba, tatkala dia melakukan dosa, kemudian apa? Dia mengatakan, Rabbi aznabtu. Wahai Rabbku, aku telah melakukan dosa dan maksiat kepada Engkau ya Allah. Maka orang tersebut mengatakan, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku. Maka Allah yang berada di atas langit ketujuh seraya mengatakan, faqala lahu rabbuh, maka berkatalah Allah, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih. Sesungguhnya hambaku di dunia ini, dia tahu dia punya Rabb yang bisa mengampuni semua dosa dan bisa mengazab karena dosa yang ia perbuat. Faghafartu lahu, maka aku ampuni semua dosanya. Famakasa masya Allah, hari demi hari silih berganti, waktu demi waktu telah berlalu. Ternyata orang tersebut melakukan dosa yang lain. Summa aznaba dzanban akhar, dia melakukan dosa yang lain. Kemudian dia ingat lagi pada Allah, ya Rabbi inni aznabtu, wahai Allah aku telah berbuat dosa kembali. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku. Maka Allah mengatakan lagi, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih. Sesungguhnya hambaku, dia tahu di sana ada Rabb yang bisa mengampuni semua dosa dan bisa mengazab
karena dosa tersebut. Faghafartu lahu, aku ampuni semua dosanya. Dan ini berulang sampai 3 kali. Sehingga Allah yang ketiga mengatakan, selama hambaku dia melakukan dosa dan maksiat, kemudian dia bertobat kepadaku, aku ampuni semua dosaku, aku ampuni semua dosanya. Sehingga Allah mengatakan, i'mal ma syi'ta, berbuatlah sesuka hatimu selama engkau bertaubat kepada aku, faghafartu lak, aku ampuni semua dosa untukmu. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka di akhir kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berpesan kepada kita semuanya bahwasanya setiap manusia ini memiliki peluang yang besar untuk melakukan kemaksiatan. Namun Allah membuka lebar-lebar pintu taubatnya. Maka dengan cara menghadiri majlis ilmu, menghadiri majlis taklim, agar ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau mengatakan, fala tufariku majalisal ulama, maka janganlah kalian sekali-kali tufariqa, yakni meninggalkan, mufaraqah, berpisah dari majlis ilmu. Belajarlah kita terus ikhwan, ilmu din, ilmu agama yang akan ditanya pada yaumul qiyamah tentang usia kita, umur kita, dan ilmu yang kita miliki apakah diamalkan atau tidak. Dengan ilmu manusia akan mulia. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Semoga khutbah yang singkat ini bisa sedikit memberikan motivasi, pencerahan agar kita kembali untuk menghadiri majlis ilmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'awat ya sami'ud du'at. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.